Bab 196, disiapkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Sang menjadi lebih baik dan lebih baik, dia masih belum menang sekalipun. Sang menemui masalah lain. Banyak lawannya yang sekarang menggunakan mana push. Mana push adalah mantra pertahanan elemen netral yang umum. Itu menciptakan sesuatu seperti medan gaya di sekitar salah satu lengan adept, yang memanjang sedikit keluar. Mana push adalah teknik yang digunakan Duke Warwine untuk menghadapi serangan Exploding Mountain Turtle. Dia telah menciptakan medan kekuatan yang sangat besar dan menggunakannya untuk memukul batu-batu milik Exploding Mountain Turtle seolah-olah itu adalah kerikil. Tentu saja, mana push dari para adept ini tidak sekuat milik Duke Warwine, tapi itu masih merepotkan. Menggunakan mana push tidak membuang mana sebanyak menerima serangan pada mana shield seseorang. Namun, lebih sulit untuk memanfaatkannya karena adept sebenarnya harus mengantisipasi gerakan Sang. Jika mereka mengacaukan mana push mereka, mereka akan membuang mana mereka dalam menggunakan mana push sementara juga menerima serangan ke mana shield mereka. Karena lawan Sang sekarang menggunakan mana push, kemajuan Sang terhambat. Saat ini, Sang hampir tidak bisa membuang 60% mana lawannya. Namun, Sang tidak bodoh, dan dia menyadari sesuatu. Lawan awalnya sangat kikuk, dan mereka tidak menggunakan mana push. Tapi sekarang, lawannya menggunakan mana push dengan percaya diri. Ini berarti lawan Sang telah ditingkatkan. Dia tidak lagi melawan bagian sampah dari para adept tetapi bagian rata-rata. Ketika Sang baru saja bertarung melawan beberapa lawan pertamanya, dia hanya berhasil menggunakan sekitar 50% mana mereka, dan lawan-lawan ini adalah adept terburuk. Sekarang, dia berhasil membuang 60% mana dari rata-rata adept. Sang telah membuat kemajuan. Beberapa hari berlalu, dan Sang belajar menangani mana push dengan lebih baik. Ada 3 level untuk menangani mana push. Level pertama, menghindarinya dan dengan cepat menyerang ke lokasi baru adept setelah mereka menggunakan mana step. Level kedua, menghindari mana push dengan penuh percaya diri dan membuat adept menggunakan mana lebih banyak lagi dengan memaksa mereka menggunakan mana step dengan seluruh kekuatan mereka. Level ketiga, membatalkan mana push dan mengenai mana shield lawan sebelum mereka menghilang dengan mana step. Setelah 5 hari, Sang berhasil mencapai level pertama dengan percaya diri. Saat ini, dia tidak lagi terlempar ke tanah karena terkena mana push. Setelah beberapa hari, Sang berhasil mencapai level kedua beberapa kali, tetapi sebelum dia dapat melanjutkan, dia harus istirahat. 17 hari telah berlalu, yang berarti lelang akademi akan dilakukan sekarang. Fiera pergi untuk mengurus beberapa hal. Lagi pula, dia sudah berada di sini selama lebih dari 2 minggu. Sang mundur ke kamarnya dan duduk. Orang mungkin berpikir bahwa Sang ingin bersantai setelah 17 hari pertempuran terus-menerus, tapi itu jauh dari kebenaran. Sang melihat kemajuannya sendiri, dan dia menjadi kecanduan. Lebih banyak kekuatan. Dia menginginkan lebih banyak kekuatan. Dia membuat banyak kemajuan. Sang ingin melanjutkan pertarungan sekarang, tetapi dia harus menunggu hingga ruangan menjadi bebas kembali. Untungnya, Sang tidak perlu menunggu tanpa melakukan apapun. Mateo tiba di kamar Sang dengan beberapa mantra yang dibuat oleh Duke Warwine. Dia menyampaikan mantra kepada Sang dan memberinya beberapa tips tentang cara berlatih merapal mantra. Setelah menjadi prajurit panggung umum, pikiran Sang juga perlahan berkembang. Saat ini, pikirannya telah mencapai alam magang awal. Tingkat magang awal tidaklah mengesankan, namun itu masih merupakan sebuah langkah maju. Setelah Mateo pergi, Sang memeriksa daftar mantra. Itu adalah mantra termudah yang bisa dibayangkan. Sepertinya itu bukan mantra melainkan metode pelatihan. Satu mantra mengharuskan Sang mengumpulkan mana api dari sekitarnya. Sang bisa menyerap mana api dan es yang tak bernyawa, tapi dia belum bisa menyerap mana jenis ini dari atmosfer. Jelas sekali, Duke Warwine ingin menguji apakah Sang memiliki kemampuan yang sama dengan orang-orang dengan afinitas normal. Sang duduk dan berkonsentrasi pada mantra ini. Dia membantu Duke Warwine, tapi dia juga melakukan ini untuk dirinya sendiri. Kemampuan sihirnya tidak akan pernah mencapai kekuatan kemampuan fisiknya, tapi pasti ada beberapa mantra yang bisa sedikit membantu Sang. Kekuatan seorang mage adalah 100% magis dan 0% fisik. Kekuatan seorang prajurit adalah 0% magis dan 100% fisik. Kekuatan seorang prajurit sihir adalah 40% magis dan 60% fisik. Karena tubuh prajurit Sang, dia berencana membuat kekuatannya 10% magis dan 90% fisik. Mantra menggunakan mana dari pikiran seseorang, tetapi dibandingkan dengan seorang penyihir, jika mana Sang di pikirannya habis, dia bukannya tidak berdaya. Oleh karena itu, meskipun cadangan mana untuk pikirannya sangat kecil, dia dapat mencoba mendapatkan peningkatan 1 kali per pertempuran dengan menggunakan seluruh mana dalam pikirannya. Sang teringat bagaimana Astor menggunakan afinitasnya untuk bergerak ke samping guna mengubah sudut serangannya. Jika Sang bisa menggunakan seluruh mana miliknya dalam 1 langkah mana untuk berpindah ke samping, itu sudah membantunya. Dengan 1 mana step, dia mungkin bisa menghindari serangan tambahan. 1 mana step jelas menyedihkan jika dibandingkan dengan adept, tapi mana step yang satu ini bisa membuat perbedaan. Namun untuk mempelajari mana step, Sang harus terbiasa dengan spellcasting. Dan mantra Duke Warwine yang sangat mudah datang pada waktu yang tepat. Pada saat itu, Sang melihat jalan lain ke depan. Sang dengan cepat mendekati batas tekniknya. Para adept membuatnya kewalahan, meskipun dia hampir sempurna dalam melawan mereka.
Hanya ada sedikit teknik yang bisa dilakukan. Sang harus meningkatkan sebagian kekuatannya, dan salah satu metodenya adalah mempelajari mana step. Sang menghabiskan sepanjang hari mempraktikkan mantra yang diberikan Mateo kepadanya, dan ketika Fiera kembali untuk memintanya kembali berperang, Sang hampir tidak mau berhenti. Sang telah membuat beberapa kemajuan dalam perapalan mantranya, dan dia benar-benar yakin sekarang bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan itu. Sang mempunyai begitu banyak hal untuk dipraktikkan sehingga tidak ada cukup waktu dalam sehari. Setidaknya prajurit panggung umum tidak perlu tidur lagi. Mana dan oksigen mengisi seluruh keberadaan mereka, dan mana juga mengubah pikiran mereka untuk memproses informasi saat dalam keadaan terjaga. Sang kembali ke pertempurannya. Sedihnya, meskipun dia telah membuat beberapa kemajuan dalam perapalan mantranya, kekuatan pertempurannya belum meningkat karenanya. Dia masih belum bisa menggunakan mantra yang sebenarnya. Selama beberapa hari berikutnya, Sang berlatih menangani manapus dan mempelajari semua mantra berbeda yang digunakan lawannya. Saat ini, lawannya menggunakan lebih dari satu mantra elemen, dan Sang melihat mantra baru setiap hari. Sang yakin bahwa para ahli ini tidak lemah. Setelah 10 hari, Sang dengan percaya diri berhasil menghabiskan 80% cadangan mana lawannya lagi. Hanya sedikit lagi. 3 hari kemudian, Sang hampir saja menang. Hanya sedikit lagi. Baiklah, itu yang terakhir, ujar Fiera. Sang menjadi terkejut. Yang terakhir, 1 bulan penuh telah berlalu. Sang mengertakkan gigi. Saya tidak berhasil menang sekalipun, katanya dengan frustrasi. Apakah kamu terkejut? Sang berbalik ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Gurunya, dekan, berdiri di depan pintu. Bolehkah aku pergi sekarang? Fiera bertanya dengan suara anak kecil yang memohon. Saya ingin berburu binatang buas lagi. Dekan memandang Fiera. Kamu boleh pergi. Ya, ucap Fiera sambil bertepuk tangan penuh semangat. Kemudian, dia melihat ke arah Sang. Kamu benar-benar mengesankan, Sang. Hanya dalam 1 bulan, kamu menjadi salah satu siswa terbaik yang pernah dimiliki akademi kami dalam hal melawan penyihir. Sang mendengus. Salah satu yang terbaik. Aku bahkan tidak pernah menang melawan adep rata-rata sekalipun. Fiera hanya tersenyum cerah. Kemudian, dia menoleh ke dekan. Bolehkah aku memberitahunya sekarang? Sang mengangkat alisnya sementara dekan mengangguk. Sang, ucap Fiera penuh semangat. Kamu tidak bertarung melawan pakar awal, melainkan pakar awal. Untuk sesaat, pikiran Sang terhenti. Tunggu, jadi semua adep ini berada satu level di atasnya. Tidak heran mana step mereka begitu cepat. Terkejut, ulang dekan. Sang hanya memandang dekan dengan ekspresi bingung. Tubuhmu setingkat lebih tinggi dari tubuh prajurit normal. Singkatnya, tubuhmu setara dengan prajurit tahap umum awal. Dengan melawan ahli awal, pada dasarnya kamu telah menghilangkan keunggulan dari tubuh barumu. Kamu merasakan bagaimana rasanya bertarung sebagai pejuang biasa melawan penyihir. Siswa terbaik kami bisa melawan seorang adep rata-rata pada level mereka dengan alasan yang sama. Saat ini, Anda juga melawan seorang adep rata-rata dengan alasan yang sama, yang menjadikan Anda bagian dari siswa terbaik kami. Tentu saja, itu tanpa mempertimbangkan kelebihan tubuh unikmu. Sang, kamu tidak boleh lupa bahwa kamu telah menjadi sangat kuat selama setahun terakhir. Kekuatan pertempuranmu luar biasa, dan tidak banyak prajurit yang bisa bertarung melawanmu lagi. Dengan membuatmu bertarung dengan ahli awal, kamu belajar banyak tentang bagaimana penyihir bertarung, dan kamu mempelajari aspek yang paling penting. Penghindaran dan kemampuan beradaptasi. Fiera, kamu boleh pergi, ucap dekan sambil menatap Fiera. Fiera memperhatikan bahwa dekan ingin dia pergi, dan dia pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Sekarang, hanya Sang dan dekan yang tersisa di ruangan itu. Kamu harus bisa mengalahkan level keempat kategori mage dalam uji coba, kata dekan. Anda bahkan memiliki peluang kecil untuk memenangkan level kelima. Anda harus melakukan persidangan dalam beberapa jam. Saya mengharapkan hal-hal yang lebih besar dari Anda daripada yang telah saya capai saat itu. Sang tetap diam saat mendengarkan dekan. Dia bahkan tidak menyangka lawannya berada satu level di atasnya. Mengapa? Karena kekuatan tertinggi para penyihir itu membutakan. Sang berpikir bahwa wajar jika dia kalah melawan rata-rata adep. Tapi sekarang, Sang menyadari bahwa dia telah berkembang jauh lebih dari yang dia perkirakan. Kesenjangan antara dia dan para penyihir tampaknya tidak dapat diatasi. Tapi sekarang, Sang dengan percaya diri bisa melawan rata-rata adep satu tingkat di atasnya. Tentu saja, tanpa tubuhnya, Sang hanya akan mampu melawan seorang adep rata-rata pada levelnya sendiri, tapi itu masih sangat mengesankan. Tidak banyak pejuang yang bisa melawan rata-rata adep 1 lawan 1. Sang telah menjadi salah satu pejuang terbaik di akademi, dan dia juga memiliki tubuh barunya. Selain itu, Sang melihat metode lain untuk menjadi lebih kuat, yaitu mana step. Sang sudah menjadi sangat kuat, tapi ini bahkan belum mendekati potensi penuhnya. Pada saat itu, Sang menyadari betapa kuatnya dia. Dan rasanya luar biasa, dia ingin lebih merasakan kemajuan itu. Dan langkah selanjutnya, Sang memandang dekan dengan mata berapi-api. Terima kasih, katanya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Saya akan memberikan kembali hadiah luar biasa dari uji coba ini. Langkah selanjutnya adalah persidangan. Sang yakin bahwa hadiah dari uji coba tersebut dapat meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Bab 197, Uji Coba dimulai.
Selama beberapa jam berikutnya, Sang berbicara dengan majikan barunya tentang beberapa taktik yang bisa dia terapkan selama persidangan. Ini adalah jam-jam terakhir sebelum Sang memperjuangkan potensi masa depannya. Semakin baik hadiahnya, semakin besar kemungkinan Sang akan menerima sesuatu yang akan membantunya di masa depan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bagaimana seorang pejuang tahap jalan sejati dapat mencapai alam kelima, dan berteori bahwa alam itu mungkin juga menghabiskan seluruh hidup Sang. Tapi ada cara lain. Percobaan. Uji coba ini akan memungkinkan Sang untuk mengintip kekuatan masa lalu dari jalur pejuang. Saat itu, para pejuang sama kuatnya dengan para penyihir, dan mereka pasti juga memiliki orang-orang yang sangat kuat di antara barisan mereka. Bagaimanapun juga, Dewa telah mengatakan bahwa Kaisar Penyihir adalah orang yang telah membunuh para pemimpin dari jalan lain. Ini berarti para penyihir di bawahnya mungkin tidak mampu melenyapkan para pemimpin ini sendirian. Prajurit terkuat pasti memiliki kekuatan yang menyaingi penyihir terkuat. Saat ini, Sang mungkin tidak akan bisa menerima sesuatu yang menunjukkan kepadanya jalan menuju alam kelima, namun dalam uji coba di tahap jalan sejati, kemungkinan besar dia akan mendapatkan kesempatan itu. Dekan telah melakukannya dengan sangat baik pada uji coba pertamanya, namun karena tubuhnya yang lemah, uji coba berikutnya tidak menghasilkan keuntungan seperti uji coba pertama. Yang pertama, Dekan berhasil mendulang 10 poin. Pada putaran kedua, Dekan berhasil mendulang 8 poin. 3 melawan binatang buas, 4 melawan para pejuang, dan 1 melawan para penyihir. Pada putaran ketiga dan terakhir, Dekan berhasil mendulang 3 poin. 1 melawan binatang buas, 2 melawan para pejuang, dan 0 melawan para penyihir. Dia bahkan belum berusaha melawan para penyihir. Dekan telah menjalani ujian ketiga setelah mencapai tahap jalan sejati, dan orang-orang yang menaruh perhatian akan menyadari sesuatu yang aneh. Jika Dekan adalah satu-satunya pejuang tahap jalan sejati, bagaimana persidangan ini bisa menunjukkan pejuang tahap jalan sejati lainnya? Para pejuang di masa lalu jelas jauh lebih kuat daripada yang hidup saat ini, yang berarti Dekan bahkan tidak akan mampu memenangkan satu pertandingan pun. Lantas, bagaimana dia bisa memenangkan 2 pertandingan? Dekan telah memperhatikan bahwa uji coba tersebut menunjukkan para pejuang yang dengan sempurna mengikuti jalur yang diciptakan Dekan menuju tahap jalan sejati. Karena itu, Dekan berteori bahwa mereka mungkin adalah pejuang masa depan yang akan menggunakan metodenya untuk mencapai tahap jalan sejati. Tubuh mereka tidak lebih kuat dari tubuh Dekan, yang berarti mereka tidak bisa datang dari masa lalu. Dekan jelas merupakan seorang pejuang yang luar biasa, dan itulah cara dia menang melawan rata-rata prajurit tahap jalan sejati. Dia mungkin juga menang melawan yang luar biasa, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa mati selama persidangan. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak mencoba level ketiga. Mendapatkan 3 poin selama persidangan adalah hal yang menyedihkan di benak Dekan, dan tidak ada cara baginya untuk memperbaikinya. Jalannya menuju kekuasaan telah berakhir. Namun ketika dia melihat Sang, dia mendapatkan harapan baru. Kekuatan pertempuran Sang sama bagusnya dengan Dekan saat itu. Ketika berbicara tentang binatang buas, dia bahkan mungkin sedikit lebih unggul. Selain itu, Sang memiliki kesempatan untuk berlatih melawan beberapa penyihir, yang memberinya banyak pengalaman dalam melawan mereka. Selain itu, Sang adalah prajurit pertama yang berhasil melakukan suntikan garis darah. Dengan segala kelebihan tersebut, mencapai nilai yang sama dengan Dekan tentu akan menjadi sebuah kekecewaan. Sang akan melangkah lebih jauh. Dia yakin akan hal itu. Apakah kamu sudah menghafal semuanya? Kata Dekan. Sang mengangguk. Ya, Dekan juga mengangguk. Kalau begitu, kamu bisa mulai. Aku menantikan hadiahmu. Aku akan melakukannya, kata Sang dengan api di matanya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Semoga beruntung. Sang menutup matanya dan pergi ke dunianya. Sama seperti sebelumnya, dia membutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk tiba. Sang membuka matanya di dalam dunianya sendiri. Sama seperti sebelumnya, dia tidak melihat apapun selain rumput dan langit terbuka. Sang mempersiapkan dirinya secara mental selama beberapa detik. Kesunyian. Dunia Sang benar-benar sunyi. Saya siap untuk persidangan, kata Sang, pikirannya sudah siap. Tiupan. Tiba-tiba, sebuah roda ungu muncul di udara, melemparkan konfeti dari beberapa meriam. Sang terkejut sesaat karena dia tidak menduga suara yang tiba-tiba itu. Konfeti menghujani Sang, dan pita-pita tersangkut di rambutnya. Sang hanya memandangi roda terbang itu dengan mata serius, pita merah dan merah muda menggantung di tubuhnya. Di atas kemudi ada boneka badut animatronik yang aneh. Ia membawa palu lucu, dan ada lonceng di bawahnya. Sang teringat pada kasino yang teduh. Sesuatu seperti ini pasti cocok di sana. Level 1, binatang tahap umum awal yang lemah. Sang mendengar suara simulasi mekanis seorang wanita, yang semakin mengingatkannya pada kasino. Ekspresi Sang tetap serius saat dia melihat ke arah roda yang mulai berputar. Sang mencoba yang terbaik untuk tetap dalam kondisi puncaknya ketika dia dihadapkan pada pemandangan yang tidak masuk akal dan tidak pantas. Bagi Sang, ini adalah situasi serius yang mungkin menentukan masa depannya. Namun, jelas bagi Tuhan, ini hanyalah hiburan belaka. Dia tidak peduli jika konsentrasi Sang terganggu. Dia ingin bersenang-senang, dan dia akan mendapatkannya. Sang bisa membayangkan dewa bersandar di singgasananya, seringai puas di wajahnya. Setelah beberapa saat, rodanya mulai melambat, dan Sang dapat melihat gambar di atasnya.
Beberapa binatang yang dikenali Sang ditampilkan di roda tetapi dengan cara yang sangat kartun. Sepertinya mereka semua telah menjelma menjadi maskot perusahaan sereal. Rodanya semakin melambat hingga hampir berhenti di bayangan gelap yang diacungi jempol. CRK. Namun tiba-tiba, roda itu melaju kencang dan berhenti di gambar yang berbeda. Saat Sang melihat gambar itu, matanya menyipit. Menurutmu itu lucu? Bagian bawah gambar adalah seekor keledai besar, berbulu, berwarna abu-abu, dan bagian atas menunjukkan seekor burung di kejauhan dengan paruh panjang, tersipu malu. Sang sangat mengenal binatang itu. Bab 198, lelucon berubah menjadi kenyataan. Lawan Sang muncul 100 meter darinya, dan dia menoleh dengan kesal. Benar saja, itu adalah burung sampah. Tak lama kemudian, badut kecil itu secara mekanis mengangkat tangannya dengan sangat kaku dan kikuk. Ding, dan palu membunyikan bel. Setelah itu, roda itu meninggalkan pandangan Sang, tetapi sebelum dia dapat melihatnya lagi, roda itu telah menghilang. Rasanya seperti roda baru saja, meninggalkan layar. Sang melihat ke arah burung sampah, yang memperhatikannya setelah bel dibunyikan. Dan kemudian, dia berbalik dan lari sambil berkotek keras. Sang menyipitkan matanya. Bang! Tanah di bawah Sang meledak saat dia menyerang ke depan dengan seluruh kecepatannya. Sang menggunakan afinitas api dan es untuk membuatnya bergerak lebih cepat. Kecepatannya tidak sebanding dengan terakhir kali dia melawan Trashbird. Saat itu, Sang berada di panggung prajurit puncak. Sekarang, Sang berada pada tahap umum awal, dan terlebih lagi, dia telah menjalani prosedur tersebut. Meskipun tidak ada pohon di sini yang memperlambat burung sampah, Sang masih sedikit lebih cepat darinya. Setelah beberapa detik, Sang mencapainya. Burung sampah mengambil tanah dengan kakinya dan melemparkannya ke arah Sang. Sang dengan mudah menghindari tanah dan mengarahkan tangan kirinya ke belakang. Bang! Bang! Sang melepaskan ledakan es dan api secara berurutan, menghancurkan lengannya dan meningkatkan kecepatannya hingga puncaknya. Dalam sekejap, Sang tiba di atas binatang itu. Bang! Sang menendang kepala burung sampah, dan dengan kekuatan baru dari tubuhnya, burung sampah itu terbang ke samping, menghantam tanah. Sang dengan cepat melompat ke atas burung sampah dan melingkarkan tangannya di paruhnya. Burung sampah meronta-ronta dan mencoba memekik, tapi tidak bisa karena Sang menutup paruhnya. Pada saat yang sama, Sang mengaktifkan penyerap kegelapannya, dan burung sampah dengan cepat mulai menua dan merosot. Setelah sekitar 5 detik, ia berhenti bergerak, dan lengan kiri Sang hampir meledak dengan energi kehidupan. Namun, itu hanya hampir saja. Sang berdiri dan melihat lengan kirinya. Ini seharusnya memberiku penggunaan combo ledakanku secara gratis. Pada saat itu, Sang melihat beberapa mawar jatuh ke tanah, dan dia mendengar sorak-sorai dan tepuk tangan. Sang tidak tahu dari mana suara-suara itu berasal. Sang hanya tetap berdiri di dekat burung sampah saat mayat itu perlahan tenggelam ke dalam tanah hingga menghilang. Saat penonton terus bersorak, Sang hanya melihat ke depan dengan mata menyipit. Dia tidak bisa menganggap enteng acara ini. Dia harus mendapatkan hasil yang bagus. Roda kembali setelah melepaskan lebih banyak pita. Level 2, binatang tingkat umum awal rata-rata, kata suara mekanis itu. Roda mulai berputar cepat lagi. Setelah beberapa saat, rodanya melambat lagi, dan tak lama kemudian, Sang melihat lawan berikutnya. Gambarnya adalah seekor serangga yang mengenakan tuxedo dan topi. Ia memiliki 5 rahang bawah yang besar dan panjang, yang menyerupai janggut panjang di gambar. Sang tidak bisa menampilkan gambar itu pada binatang yang dia kenal, tapi entah kenapa, gambar itu terasa familiar. Tapi Sang yakin dia belum pernah mengetahui tentang binatang seperti itu. Jadi, bagaimana itu bisa familiar baginya? Sesaat kemudian, lawan Sang muncul, dan Sang mengangkat alisnya saat melihatnya. Itu adalah batu setinggi sekitar setengah meter, dan tampak persis seperti oretu. Saat ini, Sang telah melihat beberapa oretus di alam liar. Oretus adalah biji yang menembus permukaan setelah cukup banyak mana yang terkumpul. Dia ingat, pertama kali dia melihatnya. Benar-benar, Sang bertanya ketika dia menyadari apa yang telah dilakukan dewa. Pelawak itu mengangkat tangannya dan membunyikan bel. Sama seperti sebelumnya, rodanya lenyap. Sang hanya memandangi batu yang sunyi itu selama beberapa detik. Spire Mire, iya, kata Sang. Chuck McGinnis telah menipu Sang saat itu dengan mengatakan bahwa oretu di depannya adalah binatang buas bernama Spire Mire. Namun, binatang buas ini tidak ada. Tapi sekarang, mereka melakukannya. Sepertinya Tuhan telah menciptakan binatang baru hanya untuk Sang. Siapa yang menyangka kalau lelucon Chuck akan menghasilkan terciptanya binatang baru? Sang bergumam pada dirinya sendiri. Sang perlahan berjalan mendekat dan berhenti sekitar 5 meter dari batu itu. Kemudian, dia mengangkat pedangnya dan melemparkannya ke batu itu. Bang! Pedang itu menusuk batu itu hingga tertancap. BOOOOM. 5 rahang bawah raksasa dengan cepat menutup di sekitar batu, tetapi Spire Mire tidak menangkap apapun. Pedang itu telah meninggalkan batu atas kemauannya sendiri dan dengan cepat merangkak kembali ke Sang. Seseorang tidak boleh lupa bahwa ini bukan hanya pedang, tapi pedang. Sebuah kepala raksasa muncul dari tanah saat Sang menyerbu ke depan. Pedangnya melompat ke atas, dan Sang menangkapnya dengan tangan kanannya. Saat Spire Mire menoleh ke arah Sang, Sang telah tiba di bawahnya. Sang meletakkan tangan kirinya pada pedangnya,
dan sesaat kemudian, lengan Sang mulai membeku. Kemudian, Sang mengubah seluruh momentumnya menjadi sebuah serangan. Pedang Sang menghantam bagian tengah dada Spire Mire. Boom! Api meledak dari pedang, dan pedang Sang menembus seluruh binatang itu. Mandibula Spire Mire tergores dengan mengancam saat ia menggerakkan tubuhnya dengan liar kesakitan. Tubuhnya terlalu besar untuk dipotong hanya dengan satu tebasan, tapi pada dasarnya Sang telah membelahnya hingga 80%. Setelah melepaskan tebasannya, Sang menggunakan lengan kirinya dan menggunakan Ice Blast untuk mendorong dirinya menjauh dari lawannya. Sesaat kemudian, rahang bawah raksasa itu mencakar tempat Sang baru saja berada. Darah mengalir keluar dari dada Spire Mire saat ia bergerak dengan keras. Organ-organnya sedang diperas, dan Spire Mire bergerak dengan panik. Sang hanya melihatnya dari kejauhan. Lengannya telah menghabiskan energi kehidupan dan sudah sembuh. Spire Mire dengan mengancam mencakar arah umum Sang dengan rahang bawahnya, tapi dia tidak berani bergerak. Sang hanya menunggu. Setelah beberapa detik mengintimidasi Sang, Spire Mire mencoba pergi ke arah lain. Namun, itu berarti memalingkan muka. Bang! Sang meledak ke depan lagi, dan ketika dia melihat ekor kecil Spire Mire, dia dengan cepat memotongnya sebelum melompat lagi. Spire Mire menoleh ke arah Sang lagi dan mengancamnya. Ia bahkan mencoba menyerangnya, tapi sebagai predator penyergap, ia bukanlah binatang tercepat. Ya, mandibulanya sangat cepat, tapi tubuhnya tidak. Setelah itu, Sang mulai mengitari Spire Mire dari kejauhan, memaksanya membalikkan tubuhnya menghadap dia. Darah dan organ-organ mengalir keluar dari sayatan besarnya dan dari tunggul ekornya. Setiap gerakan tambahan mempercepat kematiannya. Akhirnya, Spire Mire berhenti mengikuti Sang, dan Sang menyerang lagi. Sayatan dalam lainnya tertinggal di tubuh Spire Mire. Sisa pertarungan tidak terlalu seru. Selama 10 menit berikutnya, Spire Mire perlahan-lahan menyerah pada luka-lukanya, dan Sang menyerap kekuatan hidupnya sebelum mati sepenuhnya, mengisi lengannya dengan energi kehidupan lagi. Sang perlahan berdiri, dan sorak-sorai yang tak terlihat kembali. Beberapa detik kemudian, roda itu kembali. Putaran ketiga, binatang tahap umum awal yang kuat. Roda itu berputar lagi. Sang memandang dengan mata menyipit ke arah kemudi. Mulai sekarang, pertarungan akan menjadi lebih sulit. Bab 199, Musang Iklim. Setelah beberapa detik, roda berhenti. Gambaran lawan Sang berikutnya adalah seekor musang yang menyeringai, mengenakan topi matahari, kacamata hitam, dan mantel musim dingin yang tebal. Sang mengangkat alisnya saat melihat gambar itu. Binatang ini sepertinya tidak familiar. Selain itu, kenapa dia memakai topi matahari dan mantel musim dingin yang tebal? Sebuah cahaya kecil bersinar, dan Sang melihat lawan berikutnya. Musang itu berwarna oranye dan biru, panjangnya sekitar 2 meter. Untuk monster panggung umum, ukurannya lebih kecil. Sama seperti sebelumnya, badut itu mengangkat palu dan membunyikan bel. Setelah bel berbunyi, musang memperhatikan Sang. Sesaat kemudian, bulunya mulai berdiri tegak. Namun, ia tidak menyerang. Sepertinya musang itu tidak mau melawan Sang. Sang ingin membiarkan musang itu menyerang terlebih dahulu untuk melihat kemampuannya, tapi itu jelas tidak akan berhasil sekarang. Bang! Jadi, Sang meledak ke depan, tanah di bawahnya retak lagi. Musang itu memekik dengan agresif, dan ia membuka mulutnya. Sang melompat ke samping. Hembusan udara sedingin es keluar dari mulut musang. Afinitas es, pikir Sang. Namun kemudian, musang itu menoleh sambil tetap mengeluarkan aliran udara dingin. Sang diselimuti oleh udara dingin, dan dia merasakan pakaiannya tertutup es. Beruntung tubuhnya sangat tahan terhadap suhu ekstrim. Bagaimanapun, dia terus-menerus mengubah suhu seluruh tubuhnya. Sang terus menyerang musang itu sementara musang itu terus menyelimutinya dalam cuaca beku. Saat itu, Sang teringat gambar di kemudi. Ini mungkin mewakili mantel musim dingin yang tebal dalam gambar. Jadi, kalau dia juga memakai topi matahari dan kacamata hitam. Itu masuk akal, pikir Sang. Musang ini termasuk binatang yang kuat, yang berarti ia mungkin memiliki afinitas yang langka. Afinitas suhu bukanlah hal yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Begitu Sang menyadari potensi langkah lawannya selanjutnya, dia dengan cepat berhenti melepaskan Fire Mana dan hanya melepaskan Ice Mana untuk meningkatkan kecepatannya. Kecepatan Sang menjadi sedikit lebih cepat, dan tubuhnya mulai memanas, melawan angin sedingin es dari musang. Ketika Sang mencapai musang itu, tiba-tiba ia berhenti mengeluarkan napas sedingin es dan melompat menjauh. Kemudian, ia membuka mulutnya lagi, dan benar saja, ia mengeluarkan angin panas yang membakar. Sang merasa seperti baru saja membuka oven raksasa yang sudah dipanaskan sebelumnya. Namun, Sang tidak terluka sama sekali. Menarik, pikir Sang sambil terus menyerang musang itu. Ia menggunakan benda yang terus-menerus menghancurkan lengan kiriku, suhu dingin yang hebat diikuti dengan panas yang hebat. Jika aku tidak bereaksi dengan baik terhadap serangannya dengan memanaskan tubuhku, kulitku mungkin akan pecah di beberapa tempat di tubuhku. Sang merasakan dirinya berkeringat deras. Bahkan tanpa hawa dingin, panasnya sendiri sudah berbahaya. Sang dengan cepat beralih menggunakan Fire Mana, yang mendinginkan tubuhnya. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan suhu, namun Sang telah memperoleh cukup pengalaman dalam bidang tersebut selama setahun terakhir. Tidak heran itu milik binatang buas yang kuat. Serangannya memiliki jangkauan yang luas, dan pada dasarnya efektif melawan setiap musuh.
Tidak masalah apakah musuhnya cepat atau lambat. Tidak masalah apakah musuh memiliki lapisan luar yang keras atau tidak. Musuh lapis baja akan merasakan pertahanan keras mereka hancur. Musuh ringan akan merasakan kulitnya pecah. Sang perlahan mulai bergerak, tapi musangnya juga tidak lambat. Selain itu, ini sangat cepat. Kurasa aku beruntung, untuk kali ini, karena aku bisa melawannya dengan sempurna. Namun, meskipun Sang tidak memiliki kemampuan suhunya, dia mungkin masih akan menang. Lagi pula, lawannya hanyalah monster tahap umum awal. Dia mungkin akan terluka cukup parah, tapi mananya akan mengatasi lukanya tanpa masalah. Akhirnya, Sang mencapai musang itu, dan dia menebasnya. Musang itu nyaris tidak bisa menghindari tebasan itu, tapi Sang bukanlah seorang pemula. Dia tidak akan menaruh semua chipnya di satu sisi. Sang dengan cepat menindaklanjuti serangan kedua dan mengenai sisi musang. Luka besar muncul di tubuhnya, dan dia melompat lagi. Bang! Sang menggunakan lengan kirinya untuk mengejar musang itu, dan sebelum musang itu pulih, dia meraihnya lagi. Bersinar. Kali ini, musang tidak bisa mengelak, dan ia terbelah dua. Gelombang liar dengan suhu yang berbeda-beda keluar dari tubuh musang, tetapi tanpa serangan yang terkoordinasi, gelombang tersebut membatalkan satu sama lain, berubah menjadi angin kencang namun sedang. Sang meletakkan tangannya di leher musang dan menyerap energi kehidupannya. Beberapa detik kemudian, ia mati. Sorakan kembali terdengar, dan mayat itu perlahan menghilang. Bersinar, celepuk. Sang menoleh ketika dia mendengar suara baru. Di tanah, Sang melihat selebaran kecil dengan gambar musang di atasnya. Sang mengerutkan alisnya, berjalan mendekat, dan melihat selebaran itu. Musang iklim, Sang membaca. Beberapa informasi tentang musang ada di brosur, dan Sang memeriksanya. Dekan mengatakan bahwa saya akan mendapatkan beberapa informasi tentang beberapa binatang setelah persidangan. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak mendapatkan informasi apapun tentang Trash Bird atau Spiremire. Apakah itu karena secara teknis saya sudah mengenal mereka? Pikir Sang. Menariknya, musang iklim berasal dari zona Ice Wyvern, tapi setelah sekian lama tinggal di medan perang, mereka mulai beradaptasi dengan tanah yang porak-poranda. Sedihnya, menurut selebaran ini, mereka akan segera punah karena medan perang sekarang sangat dingin. Hanya nenek moyang mereka, musang angin es, yang akan tersisa. Di bagian paling bawah selebaran itu ada kutipan dari Tuhan. Memainkan kedua belah pihak dalam perang hanya menguntungkan selama perang terus berlanjut, kecuali Anda memiliki kekuatan yang besar. Yah, menurutku dia benar, sampai taraf tertentu, pikir Sang. Sang telah memperhatikan bahwa dia secara tidak sengaja membuat permainan kata-kata dengan menggunakan gelar, tetapi dia tidak menganggapnya lucu. Setelah beberapa detik, roda kembali lagi dengan kemeriahan seperti biasanya. Level 4, binatang tahap umum awal yang lemah. Disinilah menariknya, pikir Sang. Tanpa prosedur, ini akan menjadi lawan terkuat yang bisa saya lawan. Sang menyaksikan roda itu berputar. Namun, jarak antara aku dan binatang buas telah berkurang banyak. Saya tertarik melihat kemajuan saya. Bab 200, Akumulasi Kekuatan. Rodanya melambat dan akhirnya berhenti pada lawan Sang berikutnya. Itu adalah hama kucing, tapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan gambaran hama kucing pada umumnya. Pertama-tama, ia memiliki bulu mata yang panjang, yang menunjukkan bahwa ia sangat feminin. Perutnya juga besar, mengingatkan Sang pada seorang wanita hamil. Terakhir, ia mengenakan mahkota yang cantik. Sang segera menyadari binatang apa yang dilambangkan oleh gambar ini. Dia belum pernah melihatnya, tapi hewan-hewan ini bernilai banyak uang. Itu adalah Ratu Hama. Ratu Hama adalah sumber utama masalah hama kucing. Saat kucing hama mencapai tahap umum, ia mempunyai peluang untuk berevolusi menjadi Ratu Hama. Ratu Hama akan meninggalkan kelincahannya dengan imbalan kemampuan jarak jauh dan kesuburan yang meningkat pesat. Kucing hama secara umum hanya memiliki 6 anak per kehamilan. Sebaliknya, Ratu Hama dapat menyimpan sperma dari kucing hama jantan seperti Ratu Semut, dan mereka dapat melahirkan kucing hama tanpa henti selama mereka memiliki cukup makanan. Anak-anaknya akan mendapatkan semua makanannya sambil memiliki anak sendiri dari waktu ke waktu. Satu Ratu Hama bisa menghasilkan anak sebanyak 30 kucing hama. Untungnya, mereka tidak hebat dalam pertarungan langsung. Bahaya mereka berasal dari kesuburan dan pasukan hama kucing mereka, pikir Sang. Tapi itu sudah diduga. Lagi pula, aku seharusnya melawan monster tahap umum awal yang lemah. Sesaat kemudian, Ratu Hama muncul di kejauhan. Ia tampak mirip dengan kucing hama, tetapi perutnya sangat besar, dan bayangan gelap berputar-putar di sekujur tubuhnya. Pelawak itu mengangkat palunya lagi dan membunyikan bel. Ratu Hama memperhatikan Sang dan meneriakkan peringatan sambil berjalan mundur perlahan. Sang menyiapkan pedangnya dan meledak ke depan. Ketika Sang hanya berjarak 50 meter, bayangan di sekitar tubuh Ratu Hama mulai menembaki Sang seperti misil hidup. Setiap bayangan diisi dengan mana kegelapan, dan ketika terkena, target akan kehilangan banyak energi kehidupan. Bayangannya cukup cepat, tapi tidak secepat mantra yang dilancarkan semua pakar pada Sang. Selama sebulan terakhir, Sang memfokuskan seluruh latihannya untuk menghindari serangan dahsyat, dan dia menjadi sangat ahli dalam hal itu. Sang bergoyang ke samping, nyaris menghindari bayangan itu. Kemudian, bayangan kedua muncul, dan Sang juga menghindarinya.
Dibandingkan dengan penyihir, Ratu Hama tidak bisa mengeluarkan semua bayangannya secara berurutan. Itu bisa melepaskan beberapa sekaligus atau satu setiap setengah detik. Setengah detik adalah waktu yang singkat bagi manusia normal, tapi itu tidak sesingkat bagi prajurit panggung umum. Sang menghindari beberapa bayangan dan mendekati Ratu Hama. Tanpa prosedur ini, tubuh saya tidak akan cukup cepat untuk menghindari serangannya dengan mudah. Aku harus bertarung dari jarak yang aman dan menghabiskan Ratu Hama mana. Ini akan sama sulitnya dengan melawan burung sampah saat itu. Saya mungkin bisa menang, tapi pertarungannya masih cukup ketat. Saat Sang mengevaluasi kekuatan barunya, dia pada dasarnya menari melalui bayang-bayang yang ditembakkan Ratu Hama ke arahnya. Dibandingkan dengan menghindari semua mantra adept, menghindari kemampuan Ratu Hama itu mudah. Ketika Sang hanya berjarak 10 meter dari Ratu Hama, tiba-tiba berubah menjadi hitam dan sepertinya meleleh ke dalam tanah. Itulah Shadow Escape-nya, alasan utama mengapa Ratu Hama sangat sulit ditemukan. Tidak ada lagi bayangan yang menyerang Sang, dan Ratu Hama lenyap sepenuhnya. Sepertinya belum pernah ada di sana. Sang menutup matanya dan berkonsentrasi pada mana kegelapan di udara. Dunia Sang cerah, dan tidak banyak mana kegelapan di dalamnya. Jika Sang masih berada di Soldier Stage, dia tidak akan bisa melihat sekelilingnya dengan Darkness Vision. Tapi sekarang, sebagai prajurit panggung umum, Sang bisa melihat sekelilingnya, bahkan di siang hari. Sang bisa merasakan arahan umum dari Ratu Hama. Ratu Hama jelas merupakan binatang buas dengan afinitas kegelapan, dan Sang bisa merasakannya. Saat ini, ia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Sang mengikuti Ratu Hama tetapi menjaga jarak sekitar 30 meter di antara mereka. Setelah beberapa detik, Ratu Hama mengubah arahnya, tapi Sang terus mengikutinya. 5 detik kemudian, arahnya berubah lagi. Sang terus mengikutinya. Guyuran. Tiba-tiba, seperti muncul dari kolam, Ratu Hama muncul kembali dan memekik ke arah Sang. Shadow Escape menghabiskan banyak mana, dan lebih dari separuh bayangannya telah menghilang. Kemudian, 10 bayangan melesat ke arah Sang sekaligus. Sepertinya Ratu Hama menembak Sang dengan senapan. Inilah sebabnya mengapa Sang menjaga jarak antara dia dan Ratu Hama. Sang dengan cepat melompat menjauh dan menghindari bayangan. Tanpa prosedur ini, setidaknya saya akan terkena satu penyakit. Sang menyerang ke depan lagi, dan Hama kucing mengeluarkan lebih banyak bayangan. Kali ini, ada 20. Sang berhasil menghindarinya lagi. Saya akan dipukul lagi. Dengan serangan itu, aku mungkin akan menghabiskan hampir seluruh manaku. Ratu Hama memekik keras lagi, dan melepaskan semua bayangan yang tersisa, yaitu 30. Sang nyaris menghindari serangan ini. Saya pikir serangan ini akan sangat melukai saya. Sang memandang Ratu Hama. Tidak ada lagi bayangan yang berputar-putar di sekitarnya. Tapi menurutku aku akan menang. Sang berlari ke arah Ratu Hama, dan Ratu Hama terus berteriak padanya. Ketika Sang sampai di sana, ia dengan cepat menyerang Sang dengan cakarnya. Namun, dibandingkan dengan hama kucing biasa, serangan Ratu Hama tergolong lambat. Sang dengan mudah melompati cakarnya dan membalikkan Ratu Hama, memotong kepalanya saat membalik. Sang mendarat, dan di belakangnya, mayat Ratu Hama roboh. Ini akan menjadi pertarungan yang intens dan berbahaya bagi diriku di masa lalu, pikir Sang. Sang berbalik dan menatap mayat itu sementara kerumunan khayalan bersorak untuk Sang lagi. Tetapi prosedurnya telah mengubah segalanya. Pertarungan yang dulu mengancam hidupku kini hanya dianggap sebagai pemanasan. Dengan dimenangkannya babak ini, saya telah menyamai skor guru dalam kategori binatang buas. Dia tidak pernah mencoba level kelima karena dia takut dia akan mati. Maksudku, aku memahaminya. Saya cukup yakin saya juga tidak akan mencoba level kelima tanpa prosedur atau mengetahui bahwa saya tidak bisa mati dalam persidangan. Pertarungan terakhir hampir membunuhku, dan menantang level kelima adalah tindakan bodoh dan bunuh diri. Sang menghela nafas. Namun, dibandingkan dengan guru, saya mempunyai keuntungan karena mengajukan pertanyaan dan prosedur yang tepat. Para penyihir menjadi begitu kuat karena mereka memiliki kemajuan selama ribuan tahun. Satu demi satu penyihir luar biasa memantapkan dan memperkuat jalur sihir. Para jenius dari generasi ke generasi telah mendorong jalur sihir ke puncak absolut. Dan sekarang, berkat Dekan, aku bisa merasakan sebagian kecil dari akumulasi kekuatan ini. Roda kembali dan mulai berputar. Sang melihat ke arah kemudi. Level kelima juga bukan batasku. Tanpa prosedur ini, tingkat kelima hampir mustahil. Roda melambat. Ini akan menjadi pertarungan yang akan membunuh diriku di masa lalu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.